Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين minal muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kembali kita dipertemukan Allah dalam pembahasan tentang kaidah-kaidah Al-Qur'an yang berkaitan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita serta menjadikan jiwa kita senantiasa tenang dan bahagia dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala serta mengkaji ayat-ayatnya. Salat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salat dan salam yang senantiasa kita lafazkan, kita ucapkan menjadi bukti cinta kita kepadanya. Para ikhwah yang berada di studio dan seluruh pendengar pecinta KMTV dan Radio Robbani 91,1 FM dimanapun berada, kembali malam ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kaidah yang ke-6 dari kitab ini, yaitu potongan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sulhu khairun, bahwa perdamaian itu adalah lebih baik. Perdamaian itu adalah lebih baik. Nah, sesungguhnya ayat ini atau kaidah ini merupakan kaidah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersahabat, berbangsa dan bernegara. Baik dalam skala yang paling terkecil, misalnya dalam kehidupan kita di dalam rumah tangga kita, atau dalam kehidupan kita bertetangga dan kehidupan kita bermasyarakat. Maka sungguh kaidah ini akan melahirkan keberkahan. Kaidah ini akan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan, dan akan menghilangkan segala bentuk permusuhan dan pertengkaran. Karena yang akan kita lakukan adalah perdamaian. Yang kita inginkan di dalam kehidupan kita hidup damai, hidup dalam keadaan nyaman. Maka ayat yang mulia ini adalah potongan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa 128, yang mana ayat ini Allah menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang terjadi padanya adalah nusyuz. Sebagaimana Allah kabarkan di dalam ayat tersebut, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Jika seorang wanita misalnya dia khawatir terhadap nusyuz yang ada pada suaminya, atau dia sikap tidak acuh kepadanya, fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma, tidak ada masalah bagi mereka berdua untuk melakukan perdamaian. Wasulhu khairun. Nah, inilah ayat tersebut kaidah kita malam ini, bahwa Allah mengatakan ketika terjadi perselisihan antara kedua pasangan suami istri, maka kemudian mereka menginginkan berdamai, Allah tegaskan pada itu. Allah tegaskan wasulhu khairun. Nah, sungguh kita yakin dalam kehidupan kita bersama bahwa tidak ada rumah tangga yang mulus.
pastilah kehidupan perjalanan hidup rumah tangga kita akan menghadapi ujian dan cobaan. Sekecil apapun cobaan itu mesti kita sikapi. Sebesar apapun misalnya cobaan yang dihadapi oleh seseorang di dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala menyarankan kita untuk melakukan perdamaian. Karena sungguh pernikahan tidak kita inginkan untuk sesuatu yang tidak terpuji. Pastilah kita menginginkan sesuatu yang baik. Nah, sebagaimana tabiatnya sebuah pernikahan di mana hidup seorang pasangan atau dua pasangan yang latar belakangnya berbeda, kemudian secara fisik barangkali juga berbeda jauh. Artinya dalam secara bisa jadi dalam bentuk rupa, yang saya maksud adalah bisa jadi laki-laki berdampingan yang tampan dengan wanita yang biasa, atau sebaliknya, atau dari sisi ekonomi, atau dari sisi status sosial misalnya, ini juga akan mempengaruhi dalam perjalanan hidup rumah tangga. Masih banyak hal seperti misalnya status pendidikan di dalam rumah tangga. Seorang suami yang sudah menyelesaikan strata pendidikan mungkin S1, S2 atau S3, sementara pasangannya masih atau belum kuliah atau mungkin baru S1 dan seterusnya. Maka ini juga menjadi pemicu-pemicu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, jika seandainya terjadi hal-hal yang seperti ini di dalam kehidupan rumah tangga, maka Allah sarankan apa? As-sulhu was-sulhu khairun. Maka perdamaian itu lebih baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita. Wa uhdiratil anfusus syuha, bahwa jiwa manusia memang secara tabiat lebih condong kepada kikir. Dan terkadang memang dalam kehidupan rumah tangga saja bahwa masih ada sikap-sikap kita tidak mau untuk memberi kepada pasangan. Terkadang muncul sifat-sifat seperti itu. Dan Allah tegaskan bahwa diri manusia itu memiliki sifat dan tabiat seperti ini. Wa in tuhsinu wa tattaqu, jika kalian berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sungguh apa yang kalian lakukan itu Allah Maha mengetahui dan Maha khabir. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ayat yang mulia ini berbicara tentang perselisihan antara kedua pasangan. Kalau kita lihat kembali pada ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 35, kalau yang pertama itu adalah An-Nisa 128, itu nusyuz dari seorang suami. Jadi ternyata di dalam Islam itu nusyuz tidak hanya dari istri. Jangan salah faham kita bahwa nusyuz istri Allah kisahkan pada surat An-Nisa 35 ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, ini Allah katakan jika terjadi syiqaq, perpecahan atau perselisihan antara kalian pasangan suami istri, maka solusinya apa? Ini Allah berikan langsung bagaimana kita menangani permasalahan rumah tangga kita. Ada orang di dalam kehidupan rumah tangga, dia tidak bisa mencari solusi yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya. Allah sebutkan jika terjadi syiqaq, perselisihan yang tajam di dalam kehidupan rumah tangga, Allah katakan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ingat, ini sebuah panduan dari Allah. Kalau ada perselisihan rumah tangga, maka utuslah salah seorang dari pihak laki-laki yang bijak, berilmu. Allah gunakan dengan kata hakam dan begitu pun diutus juga satu orang dari pihak perempuan, hakam dari pihak perempuannya. Maka Allah katakan iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, andai kedua hakim atau hakam tersebut menginginkan perdamaian. Nah, ini tentu sekali lagi jika terjadi perselisihan, tidak menutup kemungkinan itu terjadi pada siapa saja. Maka solusinya kaum muslimin, para ikhwah yang di studio yang saya cintai, bahwa utus satu orang dari keluarga perempuan dan satu orang dari keluarga laki-laki. Bukan mengutus keluarga besar dari pihak laki-laki dan keluarga besar dari pihak perempuan. Nah ini. Jadi Allah telah memberikan solusi yang sangat detail sekali dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh itu,
Ya yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma, jika keduanya menginginkan islah perdamaian, Allah beri taufik kepada keduanya. Nah, jadi luruskan niat orang yang kita utus itu, dan juga dari pihak laki-laki maupun perempuan. Nah, innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah Maha Alim, Dia Maha Khabir ya terhadap apa yang ada yang terjadi. Nah, oleh itu kaum muslimin, dari dua ayat ini An-Nisa 35 itu syiqaq, ya terjadi ya perselisihan tajam yang terjadi dalam pasangan suami istri. Solusinya apa tadi? Utus satu orang dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan. Jangan orang-orang hebat panggil pamannya yang dewan, ya yang tajir, yang di pemerintahan seterusnya, ya itu akhirnya apa yang terjadi? Saling membangga-banggakan keluarga, bukan lagi untuk mencari solusi. Nah, utuslah hakam. Nah, ayat An-Nisa 308 itu syiqaq dari pihak laki-laki. Apa bentuk syiqaqnya? Nusyuz dari pihak laki-lakinya. Seperti acuh, ya tidak peduli kepada pasangan. Nah, jika terjadi hal itu dalam rumah tangga, kata Allah, ayyusliha bainahuma, segera kalian berdamai, segera kalian melakukan perdamaian. Allah tegaskan wassulhu khairun. Hafal itu kaidahnya, wassulhu khairun, perdamaian itu lebih baik. Nah, inilah kaidah kita malam yang berbahagia ini, ya mudah-mudahan kaidah ini menjadi sebuah ya pola metode hidup kita. Ya. Baik kita dengan pasangan kita terjadi perselisihan, maka kita cari perdamaian. Kita dengan sahabat kita, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, barangkali terjadi perselisihan kata, khilaf ya di dalam mengucapkan atau bersikap, tersinggung dia. Maka apa yang kita lakukan? Tidak boleh kita berlama-lama. Wassulhu khairun. Nah, para ulama, walaupun ayat ini berbicara tentang perselisihan yang terjadi antara kedua pasangan, tetapi dalam kaidah ilmu Al-Quranul Karim, para ulama menyebutkan al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Apa itu makna kaidahnya? Al-ibrah bi umumil lafaz. Jadi ibrah yang bisa kita ambil bukan pada kekhususan sebab turun ayat, tetapi pada keumuman lafaz. Bisa dipahami? Ada sebuah kaidah di dalam ilmu Al-Quranul Karim ya yang ditulis oleh para ulama kita, al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah ya pelajarannya dengan keumuman lafaz, bukan pada sebab turunnya ayat. Misalnya ayat turun kepada seseorang, apakah ayat ini berlaku untuk orang lain atau untuk orang yang turun ayat ini saja? Jawabannya gimana? Berlaku umum. Walaupun wassulhu khair, ayat An-Nisa 128 dan 35 ini ya berbicara tentang perkara rumah tangga, perselisihan yang terjadi antara kedua pasangan. Tapi sebagaimana kaidah yang sudah kita sampaikan oleh dari para ulama kita, bahwa kaidah itu berlaku pada seluruh kehidupan kita. Paham ya? Ya, kaidah ini kita gunakan pada seluruh lini kehidupan kita, tidak hanya pada ya hubungan pasangan saja. Ya, seperti misalnya dalam kehidupan ya antara teman, sahabat, sejawat di kantor misalnya terjadi perselisihan, maka cari jalan yang Allah berikan, wassulhu khair. Dengan tetangga kita misalnya, ini juga kita mesti jangan berlama-lama tidak saling sapa, jangan berlama-lama kita tidak saling tegur. Yang namanya tetangga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya ya, bahwa hampir saja seorang tetangga itu mewarisi tetangganya. Coba bisa kita bayangkan enggak ya, bahwa kata Rasulullah hampir saja tetangga itu bisa mewarisi. Yang bisa mewarisi siapa? Keluarga yang ada hubungan darah kan.
antara ayah ke anak atau dan seterusnya, ya, itu bisa mewarisi. Namun kata Rasulullah SAW saking dekatnya, saking seringnya para Jibril memberikan wasiat tentang tetangga, keutamaan para tetangga terhadap tetangganya, maka kemudian Nabi mengatakan hampir saja tetangga itu bisa mewarisi. Ini betapa pentingnya kita, ya. Bahkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad juga dijelaskan bahwa ternyata nanti dalam sebuah athar disebutkan bahwa ternyata nanti ada orang-orang yang telat masuk surga ditahan oleh tetangganya. Dulu fulan ketika kami hidup bersama menjadi tetangga, ya luar biasa mengganggu kami dan luar biasa, ya keburukan ini sangat kami rasakan, masya Allah, ya. Maka di situ disebutkan bahwa ada orang yang seharusnya sudah masuk surga tetapi kemudian tertahan. Siapa yang menahan? Tetangganya. Bayangkan. Jadi betapa besarnya kedudukan tetangga di dalam kehidupan kita beragama. Bahkan di dalam kajian agama kita bahwa tetangga manakah yang paling tinggi haknya dari kita, yaitu tetangga yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita. Coba kita ukur nih. Ini hampir saja kita ini semua tetangga ini. Karena dekat semua rumah kita. Maka kemudian tidak boleh kita sebagai tetangga kepada tetangga untuk tidak saling tegur sapa. Ya. Makanya kita sebelum mencari rumah, maka Islam telah memberikan sebuah panduan. Ya, nah. Panduannya apa? Al-jaru qabla dar. Carilah tetangga dulu, perhatikan tetangga sebelum kamu mencari rumah. Nah, ini kaidah dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita beli tanah untuk bangun rumah, lihat dulu siapa orang yang telah membuat rumah di situ. Siapa orang-orang yang telah tinggal lebih dulu kita di situ. Lihat dulu. Barangkali, ya, orang-orang yang di situ ya tidak seakidah dengan kita. Nah, tentu ini sangat kita khawatirkan nantinya ke depan. Karena anak-anak kita akan hidup tumbuh di situ. Ya, istri kita tinggalkan misalnya di rumah kita dalam beberapa hari. Tentu kita khawatir ini. Maka itulah kata para ulama, tentukan, lihat dulu tetanggamu sebelum kamu menentukan rumah yang kamu sewa di situ atau tanah yang kamu beli untuk kita bangun di situ sebagai tempat tinggal. Pastikan betul, ya, bahwa tetangga kita orang-orang baik sehingga akan memberikan pengaruh baik kepada kehidupan kita. Nah, oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Nah, kaidah ini sekali lagi bisa kita pakai dalam seluruh lini kehidupan kita, dalam seluruh aspek perjalanan kita. Tidak hanya dalam hubungan pasangan suami istri, sekali lagi, tetapi juga hubungan, ya, kita dengan tetangga kita atau kita dengan kakak beradik kita. Kakak dengan kakak beradik. Pasti akan terjadi perselisihan yang barangkali dia lebih tinggi dari sisi status sosialnya, yang ini mungkin lebih rendah. Maka kemudian ini tidak bisa kita berlama-lama di dalam, ya, perselisihan tersebut. Maka Allah katakan ayusliha bainahuma, hendaklah kalian berdua itu saling berdamai, wassulhu khair. Maka andaikan kaidah ini kita pakai dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan hidup nyaman, hidup tentram, dan hidup dalam kebahagiaan. Karena hati kita ini terlepas dari kedengkian. Hidup kita selamat dari permusuhan. Ya, hari-hari kita lewati dengan penuh dengan pahala. Karena kita hidup dalam kebaikan. Tapi coba orang hidup di dalam permusuhan, pasti tidak akan nyaman hatinya. Pasti tidak akan nyaman tidurnya. Ya, apalagi, ya, bermusuh dengan banyak orang, maka dia akan sulit dan dia akan merasakan betapa sempitnya, ya, dan betapa, ya, sulitnya hidup tanpa kita, ya, bertemu dengan orang lain. Atau kita sebaliknya dibenci orang. Maka jadilah orang yang menghadirkan perdamaian, bukan menghadirkan permusuhan, ya, perkelahian. Tapi jadilah orang yang terdepan untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ikhwani ma'asyarul hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para ikhwah yang berada di studio yang saya muliakan. Nah, silakan aplikasikan kaidah itu di dalam kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan kita, wassulhu khair. Ya. Oleh itu, ya, seperti beberapa
kisah yang terjadi di dalam kehidupan ya Rasulullah SAW, ya juga mendamaikan para sahabat, kemudian juga mendamaikan orang-orang yang bertikai ya, dan mencari solusi yang paling terbaik di dalam kehidupan kita ini. Wassulhu khair. Baik, kita lanjutkan kaidah yang ketujuh dalam pembahasan kita yang malam ini ya. Kaidah yang keenam tadi adalah surat An-Nisa tadi ya, ayat yang ke-128, bunyinya wassulhu khair. Baik. Kaidah yang ketujuh adalah kaidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 91. Silakan dibuka Al-Qur'an ya, surat At-Taubah ayat 91, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'alal muhsinina min sabil, ya, bahwa tidak ada celah atau jalan keburukan bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Nah, ini tentu ayat ini bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91. Nah, sesungguhnya ayat ini adalah kaidah berinteraksi antara sesama manusia. Nih, kalau kita pasang kaidah ini dalam kehidupan kita, Pak, maka insya Allah hidup kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak akan mudah lisan kita untuk mencela. Tidak akan mudah lisan kita untuk membenci dan menghina. Tidak. Tapi kita akan senantiasa ya hadir di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya apa? Ma 'alal muhsinina min sabil. Bahwa tidak ada jalan bagi orang-orang yang berbuat baik ya sebuah keburukan. Tidak ada celah jalan bagi orang yang telah berbuat baik. Nah, kita harus bisa menghargai kebaikan yang telah dilakukan itu. Nah, ayat ini atau kaidah ini dalam kisahnya ya di dalam surat At-Taubah, di mana Allah menceritakan waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum. Ada orang-orang Badui itu datang kepada Rasulullah untuk diizinkan tidak ikut berperang. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulahu. Adapun orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul, mereka duduk tidak ikut berperang dan tidak ikut berjihad. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka orang-orang kafir itu ia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ya bentuk-bentuk atau kelompok orang yang dibolehkan tidak ikut berjihad. Seperti ada orang-orang Badui ya. Allah katakan laisa 'alad du'afa. Tidaklah wajib bagi orang-orang yang lemah ya, orang-orang du'afa, wala 'alal marda, kepada orang-orang yang sakit ya, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli. Begitupun orang-orang yang tidak memiliki harta untuk diinfakkan, tidak ada masalah ya. Ya, idza nasahu lillahi wa rasuli. Kemudian Allah katakan ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celah bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar KMTV dimanapun berada, sekali lagi kaidah ini sangat indah dalam kehidupan kita ya. Mari kita lihat seperti mana yang kita sampaikan di kaidah yang keenam, bahwa ada sebuah kaidah di dalam memahami ayat. Masih ingat nggak kaidahnya? Al-ibratu bi umumil labzi la bi khususi as-sabab. Ibrah, pelajarannya pada keumuman lafaz. Ini ketika nanti kita baca ayat ini turun tentang kisah ini. Tapi kisah dalam ayat ini tidak hanya berlaku untuk dia yang diturunkan ayat itu. Pelajaran untuk seluruh orang. Ini makna kaidah ini ya. Al-ibratu bi umumil labzi la bi khususis sabab. Bahwa pelajarannya adalah berdasarkan keumuman lafaz. Ayat ini lafaznya umum, tidak berdasarkan sebab khusus turunnya ayat itu. Saya ulangi, bisa dipahami ya?
para ikhwah di studio, bahwa ketika ada ayat yang berbicara pada satu orang atau satu kejadian, ayat itu tidak berlaku hanya untuk itu saja, tapi berlaku umum dia. Tadi di sini ayat yang kita bacakan sebagai kaidah malam kita yang ketujuh ini adalah kisah ya orang-orang yang tidak diwajibkan ya oleh Allah untuk berperang, seperti dalam At-Taubah 91 ini. Ma 'alal muhsinina min sabil. Artinya bahwa walaupun ayat ini Allah turunkan pada orang-orang yang tidak diwajibkan berjihad, tapi kemudian keumuman lafaz memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata ayat ini bisa kita aplikasikan dalam kaidah-kaidah kehidupan kita, dalam lini kehidupan kita. Maka kaidah yang kita pelajari semua ini adalah ayat-ayat Allah dan bisa kita aplikasikan dalam ya praktekkan dalam kehidupan kita. Kita lihat satu persatu contohnya sebagai bentuk aplikasi daripada ayat ini. Contoh dalam hubungan kita suami istri misalnya, ya ketika istri kita misalnya memasakkan sesuatu untuk kita, ya buru-buru masak di pagi hari misalnya, bapak kita sudah sampaikan besok bunda abang akan berangkat lebih awal, ya, istri kita bangun lebih awal misalnya gitu, bangun lebih awal menyiapkan sarapan pagi kita, karena buru-buru bangun lebih awal mungkin masih ngantuk, ya mungkin agak sedikit banyak diberikan garam misalnya seperti itu. Ternyata ketika hidangan telah disiapkan, tiba-tiba kita makan terasa asin. Maka pada saat itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencela. Ya istri kita telah berbuat baik kepada kita, menyiapkan makanan kita, kemudian menghormati kita karena kita lebih awal berangkat karena ada tugas. Dia sudah buru-buru berbuat, menyiapkan. Qaddarallah ma syafa'al. Ternyata garam lebih banyak gitu. Maka kita sebagai suami tidak boleh untuk mencela. Ibu ini, bunda ini sudah sekian lama masak, masih saja asin. Nah, ini mesti kita jaga. Apa kaidahnya? Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan celaan bagi orang yang telah berbuat baik. Kalaupun misalnya kita dibuatkan roti ataupun minum teh, mungkin sudah cukup kan begitu. Tapi karena dia ihtiramnya kepada suaminya, dia berusaha untuk menyediakan hidangan, sarapan pagi. Tapi kemudian mungkin keasinan ataupun mungkin kurang garam, maka kita cukup mengatakan jazakillah khairan ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak pantas ya bagi kita untuk mencela orang yang telah berbuat baik kepada kita. Taib. Ini hubungan kita dengan pasangan kita. Contoh berikutnya dalam kehidupan kita, anak-anak kita misalnya, ya, anak-anak kita Pak, dia mengikuti ujian misalnya besok pagi. Dia telah berusaha menghafal, murajaah, ya dibuka bukunya kan, bertanya ke kita, bertanya kepada bundanya, bahkan mungkin bertanya ke teman-teman yang memiliki catatan-catatan yang lengkap misalnya. Usahanya sungguh sangat luar biasa. Tetapi qadar Allah ujian nilainya kurang bagus misalnya, tidak seperti yang kita inginkan atau yang kita bayangkan. Ini kalau begini bentuk belajarnya insya Allah nilainya mumtaz gitu kan. Tapi ternyata dia tidak bisa menjawab dan itu disampaikan ke kita. Maka tidak ada bagi kita untuk mencela anak kita. Ma 'alal muhsinina min sabil. Gak masalah nak, kamu telah bersungguh-sungguh, ya inilah hasil yang terbaik untuk kita. Jadi jangan dicela anak kita. Kamu sudah belajar, sudah menghafal, enggak juga dapat. Sedih kali anak kita. Kamu sudah banyak bapak tunjukkan, bertanya ke kawan, masih aja nilai kamu rendah. Ini ma 'alal muhsinina min sabil, ya tidak ada celah jalan buruk, berjalan celah bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Contoh pula misalnya kita di dalam aplikasi kehidupan kita sesama sahabat, misalnya bapak titipkan sesuatu ke saya misalnya, ya si fulan nitipkan sesuatu, dijaga, saya jaga barang ini, kemudian saya taruh di tempat yang layak, qaddarallah gitu, jatuh mungkin karena angin yang kencang atau disebabkan oleh sesuatu, akhirnya barang itu jatuh,
yang mungkin sedikit ya lecet dan seterusnya. Maka kita ceritakanlah kepada orang yang menitipkan barang, afwan akhi, ini barang antum sudah saya jaga dan saya pelihara dengan baik, kemudian saya taruh di tempat yang layak. Tapi qadar Allah hari itu ya hujan lebat, kemudian angin kencang, ya rumah ini dan seterusnya, ya akhirnya ini jatuh, mohon maaf ini lecet. Maka di situ kita bagi orang yang menitipkan barang itu tidak boleh lah kamu nak pandai menjaga barang saya gitu. Sepatutnya kita barakallahu fiik, jazakallahu khairan, ya kita ucapkan, dan tidak ada celah bagi dia, ya karena telah membantu kita, ya kan, dia telah membantu kita. Ma alal muhsinina min sabil. Ini sangat banyak, luas sekali contohnya. Seperti siapa misalnya di antara ikhwah di sini, si fulan datang kepada sahabatnya, Ustaz atau akhi, tolong pinjamkan ana duit misalnya 15 juta. Saya keperluan mendesak untuk keperluan ini. Apa kata temannya? Ana tidak punya uang segitu. Tapi kalau antum mau, ya, ini 5 juta saya pinjamkan. Nah, ketika kita ambil uang yang dipinjamkan 5 juta tadi, apa yang seharusnya kita ucapkan? Jazakallah khairan. Tapi kemudian ada orang setelah dipinjamin 5 juta dari permintaannya 15, yang dapat 5 juta. Ya, uang diambil tapi orangnya dicela gitu kan. Wah, dia pelit, uangnya banyak tapi dia ngasih pinjaman padahal saya butuh sekali. Akhi, ma alal muhsinina min sabil. Tak pantas antum mencela dia. Dia kasih antum pinjam sebanyak itu sudah bersyukur begitu kan. Ini kata dia pelit, fulan itu pelit, nak mau membantu saya padahal saya butuh uang sekian dan seharusnya saya lakukan dan seterusnya. Dia pinjam ataupun dia tidak pinjamkan uang tidak ada masalah. Ya, dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Contoh berikut misalnya dalam bab lain, misalnya dalam antum misalnya di atas siapa yang tajir di sini ya? Misalnya ada yang tajir sapi misalnya, sapinya dipotong. Sapi antum potong, dibagi-bagilah ke seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar, fuqara, masakin, anak yatim, semua dibagi, tetangga dikasih hadiah semuanya. Tiba-tiba setelah itu dibagi, ada orang tetangga kita yang belum dapat misalnya. Pak, saya belum dapat nih, apa namanya, bingkisannya. Ya akhi, mohon maaf lah kalau antum belum dapat, ya kan? Wah, dasar Bapak tidak ingat saya. Nah, di sini tidak pantas untuk mencela dia. Dia tidak ngasih, dia juga tidak masalah begitu kan? Dia juga tidak potong kerbaunya juga tidak ada masalah. Jangan dicela dia, jangan diumpat, jangan dicaci maki dia. Dia telah berbuat baik. Nah, jadi ada orang yang terkadang subhanallah, ya itu bukan rezekinya, tetapi kemudian ya yang dapat bagi orang yang telah berbuat baik adalah celaan dan umpatan. Allah telah mengatakan itu dalam ayat-ayatnya yang mulia, ma'alal muhsinina min sabil. Tolong dihafal ini kaidah kehidupan kita ini ya. Ma'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada ya celah bagi orang yang telah berbuat baik. Contoh dalam hubungan apa lagi? Hubungan keluarga, kakak beradik seperti tadi kita sampaikan. Ada misalnya dia 6 orang kakak beradik. Yang satu Masya Allah secara ekonomi luar biasa kan? Misalnya yang lainnya lebih lah agak kurang dari yang abangnya misalnya. Maka abangnya ya kasihan melihat adik yang terus kontrak rumah misalnya kan. Dengan kelebihan rezeki yang dia punya, ya akhirnya adiknya dibantu misalnya kan. Dibantu. Dibelikan rumah tipe 35 atau 3 ya atau lebih besar daripada itulah misalnya. Yang mana rumah itu belum lengkap misalnya, belum ada dapurnya, ya mesti harus dibuat dapurnya lagi gitu kan. Nih dek, kata abang, ini rumah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik dan keluarga gitu. Abang ngasih nih. Kunci rumah diambil, tapi setelah masuk, wah dasar, nggak tahu rupanya rumah itu harus ada dapur. Nah ini kurang bersyukur ini. Padahal kakaknya, abangnya telah bantu dia untuk meringankan hidupnya. Ya. Dia tidak belikan antum juga tidak masalah sebetulnya, tapi karena kebaikan dia ya kemudian kasih sayang dia kepada adiknya, maka dibelikanlah sesuai dengan
kemampuan. Maka kita yang dibantu, ucapkan barakallahu fikum. Jangan diumpat lagi. Abang ini belikan rumah belum jadi. Nah, abang ini belikan rumah, dapur belum ada, sumur air belum ada, ya tangki belum ada, ya karpet rumah, lampu juga belum ada. Masya Allah. Nah ini namanya kalau bahasa kita apa nama itu? Dikasih hati minta. Ya ini tidak bersyukur namanya yang seperti ini. Cukuplah kita harus belajar dari kaidah ini. Ma'alal muhsinina min sabil, ya. Tidak ada celaan bagi orang-orang yang ya telah berbuat baik kepada kita. Inilah bahwa kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, subhanallah, betul-betul kaidah ini memang sesuai dengan kaidah kehidupan kita, ya. Yang paling dekat kita dengan pasangan kita. Jangan mudah lisan kita mencela istri kita, ya. Tidak pandai kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah dilakukan oleh pasangan kita. Atau sebaliknya, ya, istri, ya, para ummahat ini yang mendengarkan kajian kita, mohon lihat, perhatikan bahwa suami telah memberikan banyak kebaikan, ya, telah berjuang mencari nafkah, ya, bersusah payah menghidupkan keluarga. Hargai itu. Diberikan uang, diberikan belanja, diberikan nafkah, syukuri. Bukanlah mencelah, wah abang kasih segini, yang teman saya sebelah itu dikasih suaminya lebih banyak. Nah ini tidak boleh membanding-bandingkan, ya, hasil penghasilan suaminya dengan orang lain. Ini namanya tidak bersyukur atas kebaikan suami. Maka itu, ya, kita dalam kehidupan rumah tangga harus pandai saling menjaga perasaan pasangan kita, sehingga kehidupan itu, rumah tangga kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, hidup sakinah mawaddah warahmah itu hadir. Silakan, ya, teman-teman, para ikhwah, ya, mengaplikasikan, ya, kaidah ini dalam kehidupan kita. Nah, ada dua kaidah dalam ini yang sudah kita bahas. Kaidah yang pertama apa tadi? Wasulhu khairun, ya, perdamaian itu lebih utama dan lebih baik. An-Nisa 128. Yang kedua adalah kaidah di dalam surat At-Taubah 91, ma'alal muhsinina min sabil, ya, tidak ada, ya, celah bagi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Misalnya tentu dalam kendaraan, misalnya kita bantu orang menaiki, ya, yuk masuk dalam kendaraan saya, gitu kan. Masuklah dia, naiklah dia, dibantu dia sampai ke tujuan yang dia inginkan. Wah, dasar orang tidak pandai menjaga kebersihan, mobilnya kotor kali, misalnya seperti itu. Ini tidak benar, ini sikap seperti ini. Anda telah dibantu oleh dia, ya, ke tujuan yang diinginkan, itu sudah bersyukur. Jadi selalu tidak merasa puas dari apa yang dia dapatkan. Selalu ada komentar terhadap apa yang dia, ya, rasakan. Ini tidak benar. Wabil khusus kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Sebesar apapun kebaikan orang itu mesti kita ucapkan terima kasih. Jangan pernah dicela dia. Jangan pernah dicela orang itu. Ini tidak benar. Ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita merasa, ya, kita ini tidak pernah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin, kaum musliman, al-musyahidin wal musyahidin rahimakumullah, silakan kita buat tabel-tabel dalam kehidupan kita dan isi tabel itu dengan kaidah-kaidah ini, ya. Wasulhu khairun, kemudian ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada celah bagi orang-orang yang telah berbuat baik, ya. Oleh itu, dalam nikmat yang kita rasakan, yang kita dapati, yang kita terima, syukuri. Yang jangan kita pernah mencela orang, jangan pernah kita mengumpat orang, jangan pernah kita tidak berterima kasih kepada orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kaidah, la yashkurillaha man la yashkurin nas. Apa artinya itu? Tidaklah dia pandai bersyukur kepada Allah, ya, sampai dia pandai bersyukur pada. Kaidah luar biasa itu dalam hadis Nabi. Jadi kepada manusia yang nampak secara zahir dan
manfaatnya dirasakan oleh beliau, tidak pandai bersyukur, apalagi kepada Khalik yang tidak nampak sama kita. Walaupun kebaikan Allah sangat kita rasakan, tapi jarang sekali ya kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Orang Pak, kalau banyak berbuat baik kepadanya, masya Allah, diumbar-umbar kemana-mana, fulan baik, ya fulan dermawan, fulan soleh. Setiap majelis bertemu dengan orang selalu dipuji orang itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, dari dia bangun sampai dia tidur, tidak putus rahmat dan karunia Allah kepadanya, tapi lisannya tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini tentu pelajaran mahal bagi kita bersama ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam ya. Mudah-mudahan dua kaidah ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan bisa kita ya praktekkan dalam lini kehidupan nyata kita. Wallahu ta'ala alam ya. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan para ikhwah yang hadir di studio, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih, dan orang-orang yang senantiasa mendahulukan ya perdamaian, ya meninggalkan perpecahan dan pertikaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man dakhala masjidana hadha, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.